Oke teman-teman, di cerita terakhir ini gue bakalan ceritain mengenai kamar 308 di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Kamar ini bukanlah sebuah kamar biasa yang bisa disewa untuk menginap. Ia adalah sebuah ruangan sakral yang didedikasikan sepenuhnya untuk sosok gaib penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Cerita dan bukti yang ada di dalam merupakan perpaduan kuat antara sejarah, mitologi, dan kepercayaan spiritual yang kuat. Kisah kamar 308 tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembangunan hotel itu sendiri, Samudra Beach Hotel, yang sekarang bagian dari Ina Samudra Beach. Dibangun pada tahun 1962 atas prakarsa Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno. Menurut legenda yang beredar luas, pemilih wait. What? Oke. Menurut legenda yang beredar luas, pemilihan lokasi hotel dan penentuan adanya kamar khusus ini bukan suatu kebetulan. Konon, Presiden Soekarno mendapatkan petunjuk goib atau wangsit untuk membangun sebuah hotel di pesisir Pelabuhan Ratu dan harus menyediakan satu kamar khusus sebagai tempat persinggahan atau peristirahan bagi Kanjeng Ratu Kidul. Oke, gue mulai merinding. Kamar yang dipilih adalah kamar 308. Angka ini sendiri seringkali dikaitkan dengan makna-makna mistis tertentu. Sejak saat itu, kamar ini tidak pernah disewakan kepada publik dan perawatan pun sangat istimewa. Seolah-olah memang ada penghuni tetap di dalamnya. Oke. Bukti adanya kamar 308 bukanlah bukti ilmiah, melainkan bukti fisik berupa benda-benda dan suasana yang sengaja diciptakan dan dijaga untuk menghormati sang ratu. Siapapun bisa mengunjungi kamar ini dengan izin dan biasanya didampingi oleh staf hotel atau juru kunci. Ini dia teman-teman bentuk kamarnya. Seluruh ruangan mulai dari cat dinding, karpet, gordeng, hingga spray tempat tidur didominasi oleh warna hijau. Dalam mitologi Jawa atau Sunda, hijau adalah warna kebebasan dan warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Pengunjung yang datang di pantai selatan sering diperingati untuk tidak menggunakan baju hijau dikarenakan konon bisa diambil oleh sang ratu. Lalu ada lukisan Nyi Roro Kidul. Ini adalah pusat perhatian utama di dalam kamar. Terdapat sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul dengan paras cantik mengenakan busana kebesaran berwarna hijau. Lukisan ini sangat terkenal karena konon memiliki aura magis. Banyak pengunjung bersaksi bahwa mata dalam lukisan tersebut seolah-olah hidup dan mengikuti kemanapun mereka bergerak. Anjing, jujur merinding. Lalu juga ada sesajen persembahan seperti bunga-bunga segar, buah-buahan, minuman, teh, dan kopi pahit, wewangian dari dupa, kemenyan yang terus menyala memberikan aroma mistis yang kental di dalam ruangan tersebut. Lalu ada perebutan dan benda pribadi. Kamar ini ditata seolah-olah sang ratu benar-benar mengundangkannya. Terdapat satu set meja rias lengkap dengan kosmetik dan perhiasan, seringkali sumbangan dari pengunjung dan pemilik hajat tertentu. Selain itu, ada lemari yang berisi koleksi kain kebaya dan selendang berwarna hijau yang indah. Oke, saat ini fungsi kamar 308 itu sebagai objek wisata spiritual dengan daya tarik. Oke, ini mau gue offin dulu bentar ya. Agak merinding gue lihat ada itu. Oke.
Fungsi kamar di 308 ini untuk saat ini itu adalah objek wisata spiritual, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang penasaran dengan legenda Nyi Roro Kidul, lalu juga menjadi tempat meditasi dan ritual. Banyak orang yang dari berbagai kalangan datang ke kamar ini dengan tujuan khusus seperti bersemedi, ketenangan batin, dan memohon berkah dan kelancaran usaha dan atau karir. Mereka mereka percaya energi di dalam kamar ini sangat kuat. So, kamar 308 ini adalah contoh nyata bagaimana mitos dan legenda dapat terwujud dalam bentuk fisik. Bukti yang ada bukanlah untuk membuktikan eksistensi Nyi Roro Kidul secara ilmiah, melainkan untuk membuktikan betapa dalam kepercayaan masyarakat terhadap sosoknya. Ruangan ini adalah sebuah monumen hidup yang merawat legenda, menjadikan salah satu kamar hotel paling unik dan penuh aura mistis di dunia, di mana batas antara dunia nyata dan goib begitu tipis di dalam kamar tersebut. So, itu adalah quick cerita singkat dari kamar 308 ini. Dari yang kita lihat aja, tadi gue liatin di picture-nya gimana bentukan kamarnya, lalu juga ini ada beberapa lainnya. Kamar 308 memang betul-betul full hijau dari semuanya, warnanya dan yang lain-lainnya betul-betul full hijau, dan beberapa kali ini nih tuh banyak sesajen dan yang lain-lainnya guys. Oke, mungkin segitu cerita